Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita pada kesempatan hari ini. Baik, hari ini kita akan melanjutkan lagi materi kita tentang hikayat. Kemarin kita sudah belajar tentang kata-kata sulit yang ada dalam hikayat. Nah, yang sekarang kita akan belajar tentang membandingkan hikayat dan cerpen. Baik, materi hari ini kita akan belajar tentang membandingkan hikayat dengan cerita pendek. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang apa itu pengertian dari hikayat, terus ciri-ciri dalam hikayat itu ada apa saja. Nah, yang sekarang kita akan pelajari terlebih dahulu yaitu tentang cerita pendek. Cerita pendek adalah salah satu bentuk karya sastra prosa berbentuk naratif yang lebih pendek dan bersifat fiksi. Nah, jumlah kata yang terdapat dalam cerpen yaitu 500 sampai 5.000 kata atau kurang dari 10.000 kata. Nah, sedangkan dalam hikayat jumlah katanya tidak dibatasi. Nah, kemudian jika cerpen isi ceritanya tentang kehidupan sehari-hari meskipun bersifatnya fiksi, tetapi cerpen itu menceritakan tentang kehidupan sehari-hari, karena dalam kehidupan sehari-hari itu nanti bisa dikembangkan dengan imajinasi dari si penulis. Nah, kemudian sedangkan dalam hikayat kemarin menceritakan tentang kehidupan kerajaan dan disertai kekuatan gaib yang dimiliki oleh tokohnya. Nah, tokoh yang terdapat dalam cerpen itu terdapat 1 sampai 3 tokoh, sedangkan dalam hikayat itu tokohnya tidak terbatas. Kemudian jika cerpen itu penulisannya tidak terikat aturan, berbeda dengan hikayat yang terdapat aturan-aturan dalam penulisannya, dan bahasa yang digunakan dalam cerpen itu bebas, bisa menggunakan puitis atau bahasa lugas. Tetapi jika dalam hikayat itu menggunakan bahasa Melayu klasik dan terdapat kata-kata arkais. Nah, jika cerpen terdapat pengarang penulisnya, tetapi dalam hikayat karena sifatnya anonim hikayat itu, maka tidak ada siapa pengarangnya, seperti itu. Nah, dalam cerpen dan hikayat itu terdapat unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik itu adalah unsur yang dari dalam yang mempengaruhi terciptanya suatu karya sastra. Kalau unsur ekstrinsik itu unsur yang dari luar yang mempengaruhi hasil karya sastra. Kalau unsur intrinsik yaitu ada tema, ada amanat, ada latar, penokohan, pengaluran, seperti itu. Nah, yang pertama kita bahas itu adalah tentang tema. Nah, kemarin kita sudah menganalisis tema dan amanat dari suatu hikayat. Nah, tema itu merupakan suatu inti atau ide pokok dalam cerita. Dalam tema, dalam mencarinya, kita itu bisa melalui alur cerita, tokoh cerita, dan bahasa. Nah, kalau melalui alur cerita berfungsi untuk membimbing pembaca mengenali tema. Jika mendaftar peristiwa yang ada dalam cerita yang dibaca, kita akan menemukan peristiwa-peristiwa yang diurutkan atas dasar sebab akibat, yaitu peristiwa A mengakibatkan peristiwa B dan sebaliknya. Nah, jika melalui tokoh cerita, penokohan melalui peran dan sifat tokoh yang diciptakan dalam cerita. Tokoh cerita dengan beragam sifat dan wataknya diciptakan untuk membangun sebuah tema. Tokoh jahat atau antagon dipertentangkan dengan tokoh baik. Nah, jika dalam dalam pencarian tema, jadi judul itu tidak bisa dijadikan sebuah tema, itu sudah berbeda. Jadi kalau tema itu kita bisa tahu temanya itu apa, kita harus membaca dahulu apa isi dari cerita tersebut, kemudian kita baru bisa menentukan temanya. Nah, tadi kita sudah membahas dari alur dan dari tokoh, kemudian melalui bahasa. Nah, kalau bahasa ini sangat susah karena hikayat itu sudah mengalami proses penerjemahan dari bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Saya akan menambahi lagi terkait unsur intrinsik dalam cerpen itu kan ada sudut pandang. Sudut pandang itu apa sih? Sudut pandang ialah posisi penulis dalam sebuah cerita. Nah,
Sudut pandang itu ada dua, ada sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama itu adalah si penulis menjadi tokoh dalam cerita tersebut. Nah, sudut pandang orang pertama itu dibagi menjadi dua. Sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang pertama pelaku utama dan sudut pandang orang pertama pelaku sampingan. Sudut pandang orang pertama pelaku utama yaitu si penulis menjadi tokoh utama dalam cerita tersebut. Contohnya jika dalam suatu cerita itu biasanya banyak menggunakan kata aku. Jadi misalnya aku adalah anak bungsu dari dua bersaudara. Nah, itu merupakan contoh dari sudut pandang orang pertama pelaku utama. Kemudian ada sudut pandang orang pertama pelaku sampingan yaitu si penulis hanya menjadi si penulis ada dalam cerita tapi tidak menjadi tokoh utama. Jadi misal contohnya Andi ialah temanku, ia selalu membantuku kemanapun dan dimanapun ketika aku membutuhkannya. Nah, jadi tokoh utamanya itu si Andi dan si penulisnya itu hanya menjadi pelaku sampingan dari tokoh Andi. Nah, kemudian kalau sudut pandang orang ketiga yaitu si penulis sama sekali tidak ada dalam cerita, jadi menceritakan tokoh lain. Nah, sudut pandang orang ketiga itu ada dua, sudut pandang orang ketiga serba tahu dan sudut pandang orang ketiga terbatas. Sudut pandang orang ketiga serba tahu yaitu penulis bisa menceritakan keseluruhan dari tokoh tersebut, dari bagaimana fisiknya, dari silsilah keluarganya, dari bagaimana watak dan karakternya itu diceritakan secara mendetail. Tapi kalau sudut pandang orang ketiga terbatas, si penulis hanya menceritakan secara garis besarnya atau gambaran umumnya saja. Nah, perbedaan sudut pandang dalam hikayat dan cerpen, jika dalam dalam cerpen itu hanya dalam cerpen itu menggunakan sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Tapi kalau hikayat itu hanya menggunakan sudut pandang orang ketiga saja, seperti itu. Nah, kemudian ini ada amanat. Amanat itu adalah pesan yang ingin disampaikan oleh si pengarang kepada si pembaca. Jadi pembaca setelah membaca cerita tersebut akan mendapatkan pesan yang bisa diambil setelah membacanya. Nah, kemudian latar. Latar ini ada latar tempat, latar waktu, latar suasana. Nah, perbedaan latar yang ada dalam hikayat dan cerpen, jika dalam latar hikayat itu tempat tempat apa namanya latar tempat yang dalam hikayat itu mencerminkan di mana karya sastra itu dilahirkan, sedangkan kalau latar tempat dalam latar tempat dalam cerpen itu tidak mempengaruhi di mana asal karya tersebut diciptakan. Nah, selanjutnya ada tokoh dan penokohan. Kalau tokoh itu merupakan eh, pelakunya, sedangkan kalau penokohan itu adalah wataknya. Dalam suatu karya sastra itu ada teknik untuk mengetahui, untuk menggambarkan bagaimana watak karakter tokoh tersebut, yaitu ada teknik analitik dan teknik dramatik. Teknik analitik yaitu karakter tokoh diceritakan secara langsung oleh pengarang. Jadi si pengarang langsung menuliskan bagaimana watak atau karakter tokoh tersebut. Sedangkan kalau teknik dramatik itu melalui gambaran oleh tokoh lain, jadi tidak dituliskan secara langsung oleh si pengarang, seperti itu. Nah, kemudian ada pengaluran. Pengaluran ini ada plot dan alur. Alur itu merupakan rangkaian cerita yang berdasarkan kronologis, yaitu sesuai urutan waktu. Sedangkan kalau plot itu merupakan rangkaian cerita yang memiliki hubungan sebab akibat. Nah, plot itu juga termasuk ke dalam konflik. Konflik dalam sebuah cerita itu terbagi menjadi dua, yaitu konflik batin dan konflik sosial. Konflik batin yaitu masalah yang timbul dari dalam diri tokoh tersebut. Jadi konflik itu dari si tokoh tersebut. Nah, sedangkan kalau konflik sosial yaitu konflik yang muncul dari tokoh satu dengan tokoh yang lainnya. Terima kasih. Saya kira cukup untuk pembelajaran tentang hikayat yang tentang membandingkan hikayat dan cerpen. Jika ada materi belum dipahami bisa ditanyakan di kolom
komentar pada postingan materi. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.